Udah terlanjur hubungan sama Pak Su, ternyata belum pakai kontrasepsi. Aduh, gimana nih? Oke, jangan kemana-mana, Markibas, mari kita bahas bersama Dunia Bidan. Ya, seringkali Bunda udah melakukan hubungan seksual sama Pak Su, tapi ternyata belum ada persiapan, belum pakai kontrasepsi, dan saat itu tidak memakai kondom. Kalau Bunda belum siap untuk memiliki anak, ada satu alternatif ya. Saya sebutin cuma satu karena kita nanti akan membahas yang namanya Postinor. Ya, jadi Bunda bisa gunakan yang namanya Postinor. Postinor seperti ini nih, ya, Postinor. Jadi kita akan membahas tentang Postinor. Postinor itu adalah salah satu alat kontrasepsi darurat. Namanya saja darurat, jadi digunakan hanya untuk kondisi darurat, tidak bisa dipakai untuk berulang-ulang. Jadi bukan merupakan suatu KB yang reguler, beda dengan KB yang reguler. Jadi ini hanya pada kasus-kasus atau apa istilahnya ya, insidental aja. Jadi tidak dipakai secara reguler. Postinor ini dosisnya sangat tinggi ya, lumayan tinggi lah ya. Jadi dia mengandung levonorgestrel 0,75 mg dan ini dalam satu kemasan itu berisi 2 pil atau 2 tablet. Untuk cara minumnya adalah bisa dengan 2 cara ya, bisa dengan diminum sekaligus ya 2 tablet, ataupun sekarang diminum dan nanti setelah 12 jam diminum lagi 1 tabletnya. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau minum 2 sekaligus itu beresiko untuk mual muntahnya lebih tinggi ya, karena memang dosis yang dimasukkan secara bersamaan itu dengan dosis yang sangat tinggi. Kalau yang pakai 1 diminum nanti 12 jam lagi diminum, itu resiko untuk mual muntahnya berkurang, akan tetapi ada resiko lupa. Jadi semuanya ada plus minusnya, bisa dipertimbangkan. Bunda pakai yang mana dipersilahkan. Kapan harus meminum ya? Pertama kali meminum itu bisa diminum setelah hubungan seksual dan tidak lebih dari 72 jam ya. Ingat ya. Untuk cara kerjanya, secara hormonal dia menekan terjadinya ovulasi. Bagaimana kalau sudah terjadi ovulasi? Apakah ini nggak bisa digunakan untuk yang namanya KB darurat? Apa tidak bisa menggunakan KB darurat kalau memang sudah terjadi yang namanya ovulasi atau pada saat itu terjadi yang namanya ovulasi? Nah, ini masih bisa. Jadi gini ya Bunda, misalkan sekarang saya analogikan saja. Jadi misalkan sekarang itu Bunda terjadi ovulasi ya. Perjalanan dari ovulasi hubungan seksual sampai terjadi yang namanya nidasi itu butuh waktu sekitar 5 sampai dengan 7 hari ya. 5 sampai 7 hari. Nah, disinilah kesempatan mengkondisikan yang namanya rahim supaya tidak supaya tidak sampai siap untuk dipakai nidasi atau ditempeli janin gitu, supaya rahim itu dikondisikan kering kerontang, istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau lebih dari 72 jam minumnya? Di sini tubuh sudah terlanjur atau rahimnya sudah terlanjur, umpama diibaratkan ya, dianalogikan bahwa sawah, rahim itu adalah sawah ya, rahimnya itu adalah sawah. Pak Tani jika mau menanam padi atau menanam ya, bercocok tanam, Pak Tani bakalan mengairi sawahnya ya kan, menyiapkan pupuk, menyiapkan sawahnya, menyiapkan irigasinya, udah dibajak kayak gitu. Nah, di sini kalau Bunda itu kurang dari 72 jam, ini masih sempet ya buat jangan dikasih keran dulu, kerannya jangan dialirin dulu ya, airnya jangan dialirin dulu, terus jangan dibajak, terus ada lagi yang satu dibajak, dialirin, nggak usah dipupuk ya, jangan dipupuk.
Nah, hal ini mengkondisikan lahannya jadi kering. Walaupun ada benih, ada bibit ya, tapi dia nggak bisa terjadi yang namanya nidasi gitu. Karena kondisi sawah ya, kondisi rahim yang kering, istilahnya seperti itu. Ini hanya analogi saja ya, supaya karena kan tidak terjadi penebalan ya. Penebalan itu untuk persiapan yang namanya rahim ya, supaya siap untuk terjadi nidasi. Ya sama saja, walaupun ada yang namanya bibit, kalau sawahnya itu kering kerontang, itu kemungkinan untuk terjadinya nidasi ya, nempel janinnya itu sangat-sangat kecil gitu. Bisa dipahami di sini? Jadi upayakan untuk tidak lebih dari 72 jam. Ini tadi alasannya. Jadi untuk sawahnya udah terlanjur dibajak, sawahnya udah terlanjur diirigasi, sawahnya udah terlanjur dikasih pupuk sehingga lebih subur. Begitu. Masih bingung? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut pada efek samping atau side effect ya. Efek samping dari Postinor ini memang lebih banyak ya daripada suntik KB ataupun pil KB yang biasa itu, karena dia dosisnya memang tinggi. Jadi efek samping yang pertama adalah mual muntah. Jadi begitu minum ada terjadi mual muntah. Bagaimana kalau mual muntah? Mual aja nggak masalah sih ya, kalau mual saja nggak masalah. Tapi bagaimana jika muntah ya? Muntah jika kurang dari 2 jam harus minum lagi. Tapi kalau lebih dari 2 jam berarti tidak perlu minum lagi. Karena apa? Diprediksi yang namanya obat tersebut udah masuk ke dalam usus gitu. Jadi tidak di lambung lagi, dia udah jalan. Kalau lebih dari 2 jam. Paham ya? Efek samping yang berikutnya adalah pusing. Pusing jadi keliengan kayak gini ya, pusing cenut-cenut. Ini merupakan dampak atau side effect dari Postinor ya, penggunaan Postinor. Efek samping yang lainnya lagi ada diare. Jadi macam-macam ya. Jadi dengan konsumsi ini ada diare. Tapi jangan khawatir kalau diare itu karena udah diproses terlebih dahulu di dalam perut. Jadi tidak usah khawatir. Beda dengan muntah ya. Kalau muntah kurang dari 2 jam harus minum, kalau diare nggak masalah gitu. Jadi nggak perlu tambah konsumsi obat lagi. Cepat lelah itu adalah efek sampingnya juga. Jadi lebih cepat lelah ya. Jadi nggak seperti biasanya lah ya kalau habis menggunakan Postinor ini. Berikutnya lagi adalah efek samping yang berhubungan dengan menstruasi, dan ini sangat banyak ya, sangat banyak terjadi. Yang paling dirasakan, yang paling banyak terdampak itu adalah menstruasi. Menstruasi itu bisa datang lebih cepat ya, bisa nggak datang sampai lama ya. Kalau bunda terjadi yang namanya menstruasi lebih cepat, biasanya memang karena adanya Postinor ini, karena memang pakai progesteron yang dosisnya tinggi, maka terjadi pengelupasan, Mak. Dari pengelupasan ini terjadi namanya menstruasi. Tapi biasanya datangnya lebih cepat, nggak seperti biasanya. Datangnya menstruasi itu terlambat banget gitu ya. Jadi yang sering ini memang terjadi menstruasi datangnya telat, nggak sesuai dengan jadwalnya. Jadi ini karena memang dosisnya tinggi, sangat mempengaruhi hormonal dari bunda, sehingga terjadi yang namanya menstruasi yang datangnya terlambat. Ini bisa berlangsung kadang sampai 5 bulan juga ya, tergantung. Ini seperti lingkaran setan juga ya. Biasanya orang yang menggunakan Postinor itu dia terjadi stres ya, stres. Aduh gimana nanti kehamil, aduh gimana ini anak masih kecil, aduh gimana tiap hari nyelupin tespek. Jadi hal seperti inilah yang bisa menyebabkan menstruasi datangnya terlambat. Semakin stres, semakin telat, semakin telat, semakin stres. Jadi seperti lingkaran setan, nggak berujung, nggak berpangkal. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu yang penting bunda tidak hamil, ya udah relax aja, karena nanti sangat mempengaruhi menstruasinya. Berikutnya lagi adanya nyeri pada payudara. Nyeri pada payudara ini disebabkan karena faktor hormonal
Ya, ini juga bisa menyebabkan stres ya, karena biasanya nyeri payudara itu adalah tanda-tanda dari kehamilan, bukan cuma dari kehamilan ya Bunda ya. Jadi penggunaan Postinor itu juga bisa menyebabkan yang namanya nyeri pada payudara. Balik lagi pada menstruasi. Jadi adanya perdarahan ya, perdarahan, kadang spotting, kadang perdarahan agak banyak, itu di luar siklus menstruasi. Gitu. Masih bingung ya? Tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi lagi. Kalau ditulis di kolom komentar, kalau saya ada waktu nanti akan saya jawab. Jangan lupa juga buat di-share agar banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Like, comment, and jangan lupa juga yang belum subscribe, di-subscribe. Dan pastikan Bunda bisa mendapatkan banyak manfaat dari dunia bidan.